Pada pokok bahasan ini, kita akan mempelajari cara pengisian lembar partograf dalam proses observasi persalinan. Apabila Anda sudah siap, yuk kita mulai. Berikut ini adalah kasus yang datanya akan kita gunakan dalam mengisi lembar partograf. Simak baik-baik ya. Ibu Eka berumur 28 tahun dengan status Gravidarum 3, Partus 2, datang ke puskesmas pada jam 4 sore tanggal 10 September 2023 dengan alasan telah mengalami kontraksi sejak 3 jam lalu dan ketuban belum pecah. Pemeriksaan menunjukkan adanya 3 kontraksi dalam 10 menit, lamanya 40 detik, penurunan kepala 4/5, detak jantung janin atau DJJ 140 kali per menit, tekanan darah 120/80 mmHg, temperatur suhu 37 derajat Celcius, nadi 88 kali per menit. Pembukaan serviks 6 cm, tidak ada molase tulang kepala. Tidak ada edema dan konsentrasi Hb pada kunjungan antenatal terakhir adalah 11G%. Hasil pemeriksaan laboratorium sederhana tidak menunjukkan adanya protein dalam urin atau proteinuria. Hasil pemantauan lanjut DJJ, kontraksi dan nadi setiap 30 menit adalah sebagai berikut. Pada pukul 16.30, DJJ 140 kali per menit, kontraksi 3 kali per 10 menit selama 40 detik. Nadi 88 kali per menit. Pukul 17.00, DJJ 135 kali per menit, kontraksi 3 kali per 10 menit selama 40 detik, nadi 88 kali per menit. Pukul 17.30, DJJ 144 kali per menit, kontraksi 4 kali per 10 menit selama 40 detik, nadi 88 kali per menit. Ibu makan dan minum teh manis. Pukul 18.00, DJJ 150 kali per menit, kontraksi 4 kali per 10 menit selama 45 detik, nadi 92 kali per menit. Ibu berkemih kurang lebih 400 cc. Pukul 18.30, DJJ 156 kali per menit, kontraksi 4 kali per 10 menit selama 45 detik, nadi 92 kali per menit. Sekitar pukul 19.00, ibu memberitahu bahwa ia merasa ada dorongan untuk meneran yang disertai dengan keluarnya cairan jernih per vaginam. Hasil pemeriksaan adalah terdapat 5 kontraksi dalam 10 menit, lamanya 45 detik, DJJ 144 kali per menit, penurunan kepala 1/5. Dari hasil periksa dalam ditemukan pembukaan lengkap. Selaput ketuban telah pecah sehingga teraba rambut bayi dan tidak dijumpai molase. Petugas memberi arahan dan bimbingan pada pasien untuk mengambil posisi nyaman untuk meneran secara efektif saat ada kontraksi paling kuat. Sekitar 30 menit kemudian, lahir seorang bayi laki-laki dengan berat 3.100 gram, panjang badan 52 cm, dan menangis spontan. Dilakukan manajemen aktif kala 3, plasenta lahir lengkap 5 menit setelah bayi lahir, perdarahan kurang lebih 250 cc, dan tidak terjadi robekan pada perineum. Berikut ini adalah lembar partograf halaman depan. Tahapan pengisian partograf yang pertama adalah mengisi identitas. Mari kita gunakan data sebelumnya untuk mengisi kolom identitas pada lembar partograf. Ibu Eka umurnya 28 tahun. Datangnya 10 September 2023 jam 4 sore atau pukul 16.00. Status obstetri G atau gravidarumnya 3. P atau partusnya 2. Sehingga A atau abortusnya 0 atau belum pernah. Ketubannya belum pecah dan mulas 3 jam yang lalu. Karena datangnya pukul 16.00, mulasnya sejak pukul 13.00. Kita turun ke bagan ketiga, yaitu bagan pembukaan serviks dan penurunan kepala. Pembukaan serviks diisi dengan tanda cakra atau silang atau X sejajar dengan angka 6 di garis waspada. Sedangkan untuk penurunan kepala adalah 4/5, sehingga berikan tanda lingkaran tepat di bawah tanda cakra sejajar dengan angka 4. Isi jam pertama datang di kolom waktu 16.00.
Kemudian kita ke bagian pertama yaitu bagan denyut jantung janin yang diisi dengan tanda titik sejajar dengan angka atau frekuensi DJJ. Di sini frekuensinya adalah 140. Kemudian kita ke bagian kedua yaitu bagan air ketuban dan penyusupan yang diisi dengan huruf. Karena ketuban belum pecah, maka diisikan dengan huruf U untuk utuh. Dan berikan tanda 0 di penyusupan karena tidak terjadi penyusupan atau molase. Kemudian kita ke bagan yang keempat yaitu bagan kontraksi atau his. Di sini kontraksinya adalah 3 kali tiap 10 menit selama 40 detik, berarti kita beri arsir dari bar pertama hingga bar ketiga. Kemudian kita lanjut ke bagan keenam yaitu bagan tekanan darah. Di sini tekanan darahnya adalah 120/80. Isi dengan tanda panah ke atas sejajar dengan angka 120. Dan panah ke bawah sejajar dengan angka 80. Sedangkan untuk nadi adalah 88 kali per menit, sehingga kita dapat tandai dengan titik sedikit di bawah 90. Apabila terdapat pemberian oksitosin ataupun obat melalui intravena, kita isikan di bagan kelima sesuai dengan jam pemberian obat tertentu. Kemudian di bagan ketujuh atau bagan pengisian suhu diisi dengan suhu dari hasil pemeriksaan yaitu 37 derajat Celcius. Kemudian kolom 8 atau kolom urin dapat diisi dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Apakah ada protein atau aseton dan isi juga berapa cc volumenya. Namun apabila dari hasil pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan protein urin, maka diisikan dengan strip. Selanjutnya pengisian lembar partograf ini kita lanjutkan sesuai dengan waktu pemeriksaan pada kolom waktu. Setiap kolomnya berisikan 1 jam dan di antara kolom 1 jam tersebut adalah selang waktu 30 menit. Pada pukul 16.30, DJJ di angka 140 kali per menit. Kontraksi 3 kali dalam 10 menit selama 40 detik. Nadi 88 kali per menit. Pada pukul 17.00, DJJ di angka 135 kali per menit. Kontraksi 3 kali dalam 10 menit selama 40 detik. Nadi 88 kali per menit. Pukul 17.30, DJJ di angka 144 kali per menit. Kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 40 detik. Nadi 88 kali per menit. Pada pukul 17.30 ini, ibu makan dan minum es teh manis. Apabila tidak tersedia di lembar partograf Anda bisa menambahkan sendiri catatan makan dan minum di bawah bagan terakhir dan tandai dengan tanda centang sesuai dengan waktu ibu mengkonsumsi makanan dan minuman. Pada pukul 18.00, DJJ di angka 150 kali per menit. Kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Berarti kita berikan blok penuh sampai bar keempat. Nadi 92 kali per menit. Tandai dengan titik sedikit di atas 90. Pada pukul 18 ini, ibu berkemih kurang lebih 400 cc. Pada pukul 18.30, DJJ di angka 156 kali per menit. Kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Nadi 92 kali per menit. Pada kolom waktu 19.00, kita berikan tanda cakra di angka 10 yaitu pembukaan lengkap sejajar dengan angka 10 di atas garis waspada. Kemudian untuk penurunan kepala 1/5, tambahkan tanda lingkaran sejajar dengan angka 1. DJJ di angka 144 kali per menit. Kontraksi 5 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Pada bagan air ketuban, tambahkan huruf J untuk jernih karena terjadi pecah ketuban secara spontan. Tuliskan juga di samping keterangan air ketuban, jam ketuban pecah yaitu 19.00 dan ketuban pecah spontan.
Kemudian beri paraf. Dan berikan tanda 0 di penyusupan karena tidak terjadi penyusupan ataupun tidak terjadi molase. Sambungkan tanda cakra pada pembukaan serviks dan tanda lingkaran pada penurunan kepala dengan garis. Sambungkan juga titik pada DJJ dan nadi. Kemudian tuliskan keterangan bayi lahir pada kolom pembukaan serviks dan penurunan kepala dengan tulisan tanggal 10 September 2023 pukul 19.30 bayi lahir spontan, menangis, jenis kelamin laki-laki, berat badan 3.100 gram, panjang badan 52 cm. Demikian pengisian observasi persalinan menggunakan lembar partograf. Semoga dapat dipahami dan diaplikasikan ya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.